Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dede Lutfi Hidayat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal UPPPG dalam jabatan tahun 2023. Ya, kita di sini akan membahas tentang difokuskan pada kesempatan kali ini tentang materi matematika. Untuk yang mau mengikuti ujian, kita bisa belajar bersama di sini. Simak video ini sampai selesai ya. Apabila video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman atau saudara yang sedang PPG atau yang mau mengikuti UP. Langsung saja ke pembahasan. Nomor 1. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang lain mereka punya sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium, siku-siku, dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru adalah option A. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi 2 persegi dan 1 segitiga siku-siku, kemudian menentukan rumus luasnya. B. Memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi-sisi sejajar trapesium. C. Meminta peserta didik berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium itu sehingga tinggi jajar genjang setengah dari tinggi trapesium. Option D. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD sehingga peserta didik dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat layang-layang trapesium serta menghitung luas layang-layang yang terbentuk. E. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga lebar persegi panjang adalah setengah tinggi trapesium. Ya, di sini yang pertama ya, yang perlu digarisbawahi adalah pendekatan konstruktivis. Nah, ini yang kemudian yang kedua, guru mau menerapkan pendekatan konstruktivis dalam mengajarkan luas trapesium, siku-siku, di mana peserta didik sebelumnya sudah diberi pelajaran tentang luas segitiga dan segi empat, luas segitiga dan luas segi empat. Ya, kita langsung saja ke pembahasan. Ya, sebelum itu kita harus mengenal dulu pembelajaran konstruktivis. Ya, pembelajaran ini adalah mengutamakan bahwa peserta didik belajar dengan cara menyusun atau menemukan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman pembelajaran serta memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Dengan memberikan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk melakukan pemotongan trapesium dan membuat persegi panjang, mereka dapat lebih aktif dalam pembelajaran dan memiliki konsep trapesium siku-siku dengan cara yang lebih dalam. Nah ya, selain itu, pembelajaran konstruktivis ini memiliki beberapa ciri-ciri ya. Di antaranya, yang pertama adalah di sini pembelajaran konstruktivis adalah pembelajaran yang aktif, di mana di sini siswa harus lebih aktif dibanding gurunya. Kemudian
maksudnya di sini aktif bertanya, aktif berdiskusi dengan teman, tanya jawab dengan teman, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bersifat otentik dan situasional. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah menantang dan menarik dan menantang. Untuk ciri-ciri yang keempat adalah pengaitan pengetahuan lama dengan informasi yang baru. Jadi misalkan siswa itu sudah dianggap dalam pembelajaran konstruktivis ini siswa sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Misalkan kita mau mengajarkan perkalian, jadi siswa sudah tahu tentang penjumlahan seperti itu. Jadi siswa belajar dari ilmu yang sebelumnya sudah diperoleh. Dari misalkan itu tadi, misalkan mau menjelaskan perkalian, siswa sudah punya ilmu atau pengetahuan tentang penjumlahan seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang kelima adalah merefleksikan pengetahuan. Ciri-ciri yang keenam, nah ini ada guru sebagai fasilitator. Jadi di sini guru sebagai fasilitator ya, perannya bukan menjelaskan atau aktif menjelaskan, aktif memberi arahan dan sebagainya. Di sini guru sebagai fasilitator yang membimbing ketika diskusi seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah guru dapat memberikan bantuan dalam menempuh proses belajar. Nah, di sini guru boleh melakukan bimbingan saat diskusi kelompok atau saat tanya jawab. Biasanya untuk pembelajaran konstruktivis ini biasanya adalah pembelajarannya lebih aktif ke diskusi seperti diskusi kelompok seperti itu. Nah, dari 5 option ini yang paling mendekatnya adalah di sini adalah untuk yang B dan juga yang E. Jadi guru di sini adalah memfasilitasi ya. Di sini guru memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan LKPD. Nah, jadi selain itu juga guru harus mampu memberikan pertanyaan yang menjelaskan tentang pembelajaran tersebut, yang menggali pengetahuan siswa, pengetahuan siswa sebelumnya seperti itu. Kemudian yang E adalah memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium. Nah, sekarang kita tinggal fokus. Untuk yang A, membimbing peserta didik melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD. Yang di LKPD kan sudah ada langkah-langkahnya otomatis. Jadi guru tidak perlu memberikan bimbingan juga. Nah, ini untuk option A bisa dilewati. Kemudian option C, meminta peserta didik berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan. Nah, ini juga option C juga kurang masuk ya. Nah, kemudian karena ini hanya menyuruh peserta didik berdiskusi. Nah, ya. Kemudian yang D, memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD sehingga peserta didik dapat memotong. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya tapi dibimbing ya seperti itu. Nah, sedangkan siswa di pembelajaran konstruktivis ini adalah harus belajar mandiri dan aktif ya. Jadi untuk yang A, C, dan D ini kurang tepat. Nah, sekarang kita fokusnya ke luas trapesium ya. Nah, di sini yang B, caranya yang pertama adalah disediakan persegi panjang dari potongan trapesium sehingga potongan persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah. Ya, ini adalah betul ya. Ya, sekarang coba kita ke option yang E, memfasilitasi peserta didik berdiskusi bagaimana cara memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga. Nah, ini untuk yang E kurang tepat. Jadi jawabannya yang B ya, lebih tepat yang B. Dengan memberikan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk melakukan pemotongan trapesium dan pembuatan persegi panjang, mereka akan lebih aktif dalam pembelajaran dan juga sudah lebih memahami konsep luas trapesium, siku-siku dengan cara lebih dalam karena pada pembelajaran sebelumnya kan sudah diajarkan mengenai luas segitiga dan juga luas segi empat. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini jawabannya adalah B. Memfasilitasi peserta didik dengan memberikan
pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi-sisi sejajar trapesium. Lanjut ke nomor 2. Pak Sardi, supir travel wisata, ingin mengantar penumpang ke Gunung Bromo. Penumpang ingin melihat matahari terbit dari atas Gunung Bromo. Supaya mendapat tempat yang bagus untuk menikmati matahari terbit, rombongan harus sampai pukul 3 pagi WIB ya, waktu Indonesia Barat. Karena kondisi jalan yang menanjak, macet, dan tidak beraspal di beberapa bagian, kendaraan hanya bisa dipacu dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika jarak yang harus ditempuh sekitar 110 km, maka mereka harus memulai perjalanan ke puncak paling lambat pukul. Ya, jadi di sini yang ditanya adalah tentang waktunya ya, waktunya berapa, kecepatan dan juga jaraknya sudah diketahui. Jadi Pak Sardi ini mau mengantar penumpang ke puncak Gunung Bromo yang berjarak 110 km dan kecepatan rata-ratanya adalah 45 km. Mereka harus sampai di sana pukul 3 pagi. Pukul berapakah mereka start supaya tidak melebihi jam 3 pagi? Nah, ini langsung saja ya kita bahas. Nah, di sini ya yang pertama tadi yang diketahui adalah mereka harus sampai ke puncak Gunung Bromo pukul 3 pagi. Nah, di sini kita menggunakan rumus sederhana yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya tadi adalah 110 km, kemudian kecepatan rata-ratanya adalah 45 km per jam. Jadi 110 dibagi 45 km. Jawabannya adalah 2,44 jam ya, 2,44. Maaf, 2,44 jam. Nah, 2,44 jam itu berapa menit? Nah, 2,44 jam itu adalah 146,4 menit atau 2 jam 26,4 menit. Kita kembali ke soal. Ya, jawabannya 2 jam 26 menit. Nah, di sini waktu yang ditempuh yang diperlukan adalah 2 jam 26 menit. Sedangkan mereka harus sampai di sana pukul 3. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah pukul 00.30 menit ya. Jam. Ya, jadi mereka start harusnya adalah jam 00.30 menit atau jam 12.30 menit. Nah, di situ kenapa memilih B? Karena waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam 26 menit. Jadi ketika berangkat pukul 00.30 menit, Pak Sardi dan rombongannya sampai di sana adalah pukul 2:56 menit, jam 2 pagi lebih 56 menit. Jadi masih bisa melihat matahari terbit dari puncak Gunung Bromo. Jadi jawabannya adalah B.
Ya, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mewakili tim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, bisa di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.